Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini merupakan pertemuan pertama pada kegiatan Kurma Ramadan SMK Bakti Nusantara 666. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah materi tentang puasa. Kalian semuanya puasa kan? Jangan sampai puasanya bolong-bolong loh. Apa sih itu puasa dan kenapa kita harus berpuasa? Puasa berasal dari bahasa Arab, yaitu saum atau siam, yang berarti menahan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah, puasa yakni adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala apa-apapun yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan disertai niat dan rukun-rukun serta syarat-syarat tertentu. Adapun perintah puasa ini ada dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selain di dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, perintah puasa juga ini ada di dalam hadis Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan mengharapkan keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perintah puasa juga diperkuat oleh firman Allah di dalam hadis qudsi, yang mana Allah berkata, puasa itu untukku dan aku langsung membalasnya. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yakni kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada aroma minyak kasturi. Hadis muttafaqun alaih. Dari penjelasan ini, jelas bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang sangat penting. Selain daripada kita mendapatkan amal yang berlipat ganda di bulan puasa, serta banyak sekali keuntungan-keuntungan yang lainnya, puasa merupakan adalah suatu ibadah yang wajib, yang mana apabila dilanggar ini akan membuahkan dosa bagi yang melanggarnya atau tidak melaksanakannya. Sebab puasa hubungannya ini langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui tentang betapa pentingnya puasa serta perintah puasa dan hukum puasa, yang mana puasa ini hukumnya adalah wajib, yang mana apabila puasa ini tidak dikerjakan maka dosa bagi yang melakukannya, sebab puasa termasuk dalam hukum ibadah yang wajib. Lalu apa saja yang menjadi syarat wajib serta rukun puasa? Syarat-syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam, baligh, sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, menetap, bukan musafir, serta tidak berhalangan, khusus bagi wanita seperti halnya haid, nifas, ataupun wiladah. Kemudian yang menjadi rukun puasa, ini yang pertama adalah niat. Niat ini dilakukan pada malam hari, dan paling akhir kita mengucapkan niat adalah pada waktu menjelang fajar shodiq. Dan yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu hal yang dapat membatalkan ibadah puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selain daripada syarat wajib dan rukun puasa, ada juga syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz yakni adalah dapat membedakan antara hak dan yang batil. Kemudian yang ketiga adalah tidak berpuasa pada hari-hari yang dilarang seseorang untuk berpuasa. Dan yang keempat adalah suci. Khusus bagi wanita ini harus suci dari haid, nifas, dan wiladah. Kemudian ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum atau memasukkan benda ataupun apapun ini melalui tenggorokan dengan secara sengaja. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga adalah bersetubuh atau berhubungan suami istri pada saat siang hari atau pada saat berpuasa. Yang keempat adalah keluar nutfah atau air mani dengan secara sengaja. Yang kelima adalah haid, nifas ataupun wiladah bagi wanita pada saat berpuasa. Dan yang keenam ini hilang akal. Yang dimaksud hilang akal di sini adalah gila. Dan yang ketujuh adalah murtad, yakni keluar dari agama Islam. Lalu apakah ada orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Jawabannya ada. Namun di sini ada yang wajib mengganti puasa dengan cara qada, ada yang wajib membayar dengan fidyah. Yang pertama adalah orang yang wajib mengganti puasa dengan qada. Yang pertama adalah orang yang sakit,
Yang kedua adalah orang yang sedang musafir atau sedang dalam perjalanan, yakni minimal perjalanannya ini adalah sejauh 81 km. Yang ketiga adalah wanita hamil ataupun orang yang sedang menyusui. Dan yang keempat adalah wanita yang haid, nifas ataupun wilada. Dan yang kedua adalah orang yang mengganti puasa dengan cara fidyah. Fidyah adalah memberi makan orang miskin setiap hari selama orang tersebut tidak berpuasa. Jadi gini, kalau seandainya kalian tidak berpuasa tapi kalian tidak wajib qada, namun kalian wajib membayar fidyah, maka selama kalian ini tidak berpuasa, setiap harinya kalian harus membayar fidyah kepada orang miskin yang sedang berpuasa. Berupa apa? Ya, ini adalah berupa bahan makanan pokok. Banyaknya ini adalah sebanyak 1 mud, atau kalau di dalam gram di Indonesia ini sekitar 576 gram. Lalu siapa saja sih orang-orang yang diperbolehkan untuk membayar fidyah? Yang pertama adalah orang yang lanjut usia, yang sudah jelas tentu ya tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Kemudian adalah yang kedua adalah orang yang sakit berkepanjangan dan tidak ada harapan untuk sembuh. Yang ketiga adalah wanita hamil ataupun menyusui. Nah, bagi orang-orang yang membatalkan puasa Ramadannya ini dengan cara melakukan hubungan suami istri pada siang hari, ini ada kifarat. Kifarat ini adalah mengganti. Untuk kifarat ini sendiri antara lain adalah yang pertama ini memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin berupa bahan pokok masing-masing 1 mud, yakni ada 576 gram. Lalu hari-hari apa saja sih yang dilarang seseorang ini untuk berpuasa? Yang pertama adalah hari raya Id, baik ini Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang kedua adalah hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, ataupun 13 pada bulan Zulhijjah. Adapun amalan yang dianjurkan pada bulan suci Ramadan, yakni yang pertama adalah memperbanyak tilawatul Quran atau memperbanyak membaca Al-Quran. Kita sebagai umat muslim yang telah mengetahui banyak tentang keistimewaan daripada bulan suci Ramadan, sudah sepantasnya lah kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengisi hari-hari kita dengan memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran, yang mana pada bulan ini setiap amal pahala ini akan dilipat gandakan. Kemudian yang kedua, yakni adalah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW menganjurkan supaya sholat di bulan Ramadan, tetapi tidak memerintahkannya dengan keras atau azimah. Maka beliau bersabda, barang siapa yang berdiri sholat di malam Ramadan dengan iman dan perhitungan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, amal yang biasa dilakukan di saat bulan suci Ramadan, yakni adalah memperbanyak sedekah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang memberi makan untuk orang yang berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka akan mendapatkan pahala layaknya pahala orang yang berpuasa tanpa terkurangi sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keempat, yakni adalah itikaf. Itikaf adalah sebuah ibadah yang berdiam diri di dalam masjid yang disunahkan dikerjakan setiap waktu, namun lebih diutamakan pada bulan suci Ramadan. Dikhususkan atau diistimewakan pada 10 malam terakhir. Hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata, adalah Rasulullah SAW apabila telah masuk tanggal 10, yakni 10 terakhir pada bulan suci Ramadan, maka ia bersedia bersungguh-sungguh dan ia dihidupkan malamnya dan ia bangunkan ahli rumahnya. Hadis muttafaqun alaih. Adapun anak-anakku, hikmah daripada puasa ini sendiri ini ada 4. Yang mana yang pertama adalah untuk pendidikan atau latihan ruhaniyah kita. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga stabilitas kesehatan kita. Kemudian yang ketiga adalah untuk perbaikan pergaulan atau muasyarah. Dan yang keempat, sebagai wujud rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semenjak kita lahir sampai saat ini. Anak-anakku, mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan kali ini kita bisa mengambil banyak hikmah, kita bisa mengambil banyak pelajaran, dan kita bisa meningkatkan
ibadah-ibadah kita yang tadinya di luar bulan suci Ramadan hanya biasa-biasa saja, tapi di bulan suci saat ini kita tingkatkan menjadi lebih berkualitas. Karena setiap amal yang dilakukan oleh kita, maka pahalanya akan Allah lipat gandakan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.